Nah ini juga mungkin klarifikasi juga karena banyak, fans-fansnya Mes, "Kenapa foto Messi-nya sedikit?" Oh ini ada Garuda relief yang kita ambil dari candi-candi dahulu, ada bunga Edelweiss juga gitu yang melambangkan keabadian dan kita mendengar, aspirasi itu ya kita langsung saya udah bilang kemarin kita ketemu, coach, Patrick, jadi tender Erspo dapat duit ya dari PSSI. Mmm, Nah itu yang mungkin harus saya klarifikasi, kenapa bidding kita menang karena komitmen kita, paling besar, beda 3 bulan gitu ya. mhm. Di bulan Novembernya tuh naik 6 kali lipat. Kalau saya bilang, "Oh ya kita punya mimpi ke Piala Dunia," sekarang kita percaya. Tapi waktu saya sampaikan itu di bulan Desember, nggak ada yang percaya. Lagi viral banget di sosial media soal jersey terbaru timnas Indonesia yang baru saja di-launching. Udah saya tarik langsung ke Liputan Sport, ada Muhammad Sadat. Bang Sadat, terima kasih banyak, ini Siap, masih jet lag dari Eropa langsung ke SCTV. siap. Terima kasih udah diundang. Thank you Bang. Rasanya narasumber yang tepat karena ini sosial media lagi rame banget pecinta sepak bola membicarakan soal, jersey terbaru. Tapi saya mau, mulai dulu dari mungkin sesi pemotretan kemarin Bang. Apa ceritanya di balik pemotretan kemarin kurang lebih semingguan ya di Eropa? 20 hari Mmm, total dari tanggal 14 sampai tanggal 4. Cuman tim ada udah balik duluan, karena kita ada beberapa photoshoot. Kita foto di Belanda tanggal 21 dan 22, ada 2 hari karena emang, schedule-nya juga masih nggak ketemu gitu mmm, untuk ketemu barengan gitu. Kayak ada beberapa foto, ada yang ini ada, yang itu nggak ada gitu karena emang, jadwal juga kan, pemain juga masih ada yang bermain, latihan, jadi nggak ketemu. Terus kita juga foto di Milan, untuk supporter fashion dan beberapa produk casual lainnya di Milan. Terus juga terakhir kita ke Venezia, ketemu El Capitano, photoshoot di sana, itu juga pagi dan malam gitu. Jadi emang ya ya unik ya, jadi nggak bisa ketemu kayak kalau kita hire model kan kita bisa, oke jam segini, iya ini iya, kayak banyak ketidakpastian gitu. Awalnya pas Bang J, karena apa, tiba-tiba jadwalnya latihannya jam segini gitu. mmm, Jadi, ya ada beberapa apa ya, penyesuaian lah ya, penyesuaian betul, mmm. gitu. Jadi ya mungkin, eee, pengalaman baru buat kita juga gitu. Bang Sadat itu kan berarti di Belanda, ada di Milan sama ada di, Venezia, 3 kota berbeda. Kenapa sih Bang milih pemotretan di Eropa? Oh ya satu lagi ada di Indonesia. Mmm, Kita sebenarnya foto di Indonesia tuh tadi kita jadwal tanggal 17 Januari, sorry ya 17 Januari sebelum kita ke Eropa. Karena kan ada tim yang berangkat itu kloter kedua tanggal 18. Cuman emang jadwalnya nggak ketemu gitu. Jadi makanya baru keburu yang di Indonesia itu tanggal 30, mmm. tanggal 30 Januari. Jadi setelah ada tim yang balik dari Eropa, kloter pertama balik, photoshoot gitu. Nah makanya emang ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang ya kita harus sampaikan juga ke publik, nggak bisa ditentukan dalam waktu satu barengan yang sama gitu. Ya karena itu jadwalnya kan pemain bola semua, ada Betul. latihan, ada pertandingan, Dan jadi kenapa Eropa ya karena, tahun lalu kita sudah sama Yakob, Yance, Lance, terus Hernando, terus, siapa lagi, mmm, Sananta, sama Riyandi gitu kan. Jadi emang, sudah dan, alhamdulillah kita bisa punya budget untuk ke Eropa sekalian ya maksudnya kan biasa pemain diaspora yang datang ke Indonesia bermain di GBK. Kali ini ya kita sebagai aparel pengen pengen cari approach yang berbeda lah, kita datang ke sana, menyesuaikan jadwal mereka dan photoshoot, langsung bersama pemain diaspora dan tentunya di Indonesia juga kita berkesempatan di tanggal 30 Januari kemarin. Bang Sadat kalau nggak salah tuh kan saya lihat satu postingan, nggak tahu di Instagram Erspo atau Bang Sadat, fotonya tuh di salah satu stadion tua ya, kalau nggak salah ya? Iya, Olympic Olympic Stadium. Stadium. Itu ada alasan khusus nggak kenapa stadion itu yang dipilih? Karena kan, beberapa pemain kita ada yang dia dari Belgia, mainnya di Liga Belgia, Mmm, ada Ragnar, ada Shane dan Sandi kan mainnya di Belgia. Ada juga Mes. Nah, ini juga mungkin klarifikasi juga karena banyak, fans-fansnya Mes, "Kenapa foto Messi-nya sedikit?" Ya Mes tuh jarak dari, rumahnya atau mungkin tempat dia tinggal ke stadion itu cukup lumayan jauh gitu. Jadi emang pada saat photoshoot itu ya waktunya juga emang nggak bisa lama karena emang dingin banget di mmm, outdoor dan juga datangnya agak sedikit telat gitu, karena emang jauh kan gitu. Jadi emang kenapa di situ karena emang ya dekat ke sini ada yang dari Twente, ada yang dari Belgia kebetulan nyampenya duluan sehari mmm. sebelumnya.
Makanya kemarin, fotonya fotonya beberapa pemain tuh agak beda-beda gitu, karena nggak bisa, barengan gitu. Oh, Ada yang itu satu-satu diedit berarti Bang, bukan barengan? ada, cuman kan fotonya beberapa pemain ada yang datang mungkin pada saat itu datangnya agak belakangan, jadi, Oh, oke. bukan hasil foto ya, apa, jumlah fotonya nggak bisa sebanyak itu. Dan itu diprotes fans di situ? Iya, jadi kenapa fotonya sedikit, kenapa dan ya mungkin, ya kita juga sebenarnya pengen maksimal, Iya. tapi emang ada kendala waktu ya, kendala waktu buat, pemain yang nggak bisa, ada juga ya masih latihan, ada yang rumahnya agak jauh gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih situasi ketika foto kemarin ya. Kalau pemilihan pemain-pemain ini kan pemain-pemain andalan ya, Bang. Apalagi ini main-main di Liga Serie A, ada yang di Liga Belanda. Itu memang Bang Sadat yang request nama-namanya atau memang udah ditentukan oleh federasi? Oh enggak, kita approach sendiri, ada yang kita approach, pokoknya itu kita izin sama PSSI juga buat, approach, pemain secara langsung, ada juga kita minta tolong sama Fardy buat, Fardy Bahdim buat, range, ada Mmm, beberapa banyak lah yang kita sesuaikan di sana dan ya alhamdulillahnya sih bisa berjalan dengan baik ya gitu. mmm. Karena selain itu juga ada timnas putri juga ya yang dilibatkan dalam sesi Iya, Noah pemotretan? sama Estella ya. Mmm, Jadi itu juga Estella juga, Noah Noah apa Estella ya yang dari Belgia juga gitu. Jadi cukup lumayan lumayan unik gitu, komposisinya nggak bisa barengan lah gitu. mmm, Karena kan ada kayak Ivar kenapa nggak bisa foto di hari pertama karena, ada pertandingan gitu kalau nggak salah gitu. Jadi ya kebetulan di Liga Belanda mainnya kalau kalau nggak salah kita photoshoot-nya itu Kamis apa hari Jumat gitu. Nah itu, ada yang latihan, ada yang masih pertandingan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih cukup lumayan, penyesuaiannya challenging cukup ya? iya lumayan penyesuaiannya harus kita sesuaikan semaksimal mungkin itulah yang kemarin gitu. Mhm. Bang, kalau untuk respon para pemain, dari jersey yang pertama kali mereka lihat, apa yang mereka, berikan respon pertama, first impression-nya apa? First impression, ya saya takut kalau saya ngomong entar jualan lagi gitu kan. Enggak sih, lebih ke mereka, appreciate Mmm, dengan details gitu. Karena di situ saya jelasin juga, oh ini ada Garuda relief yang kita ambil dari candi-candi dahulu, candi-candi yang ada di, eee, apa, yang terdahulu gitu dan ada bunga Edelweiss juga gitu yang melambangkan keabadian. Jadi so much stories ya behind the jersey dan, eee, hal itu yang mungkin menurut saya bikin mereka lebih lebih antusias dan ya motifnya juga pas dipegang juga, apa ya, handfeel-nya juga mereka ngerasain, wah ini, very, apa, texture-nya tuh kerasa banget lah mhm. gitu. Dan yang pasti, apa ya, ya klasik kan gitu, maksudnya ada kerahnya, ada list piping-nya gitu. Jadi emang tema jersey kita kali ini tuh kalau dilihat hampir semua produk kita tuh ada piping list-nya. Piping list-nya Piping tahu nggak list sih? tuh apa? List putih-putih kayak Oh, gitu. putih-putih garis itu ya? Ya ini Mmm. mungkin bukan melambangkan yang 30 meter itu ya. Itu ada jokes-jokes juga kan. Iya Jadi iya emang iya. ini tema yang kita angkat gitu loh. Ini udah kita bikin jauh sebelum yang lagi rame-rame belakangan ini gitu. Berapa lama sih Bang mempersiapkan model terbaru itu? Butuh waktu berapa lama? September sih kita sudah ada initial draft buat koleksinya. Mmm, Tapi penyempurnaannya itu di November ya, penyempurnaan ya. Penyempurnaan udah siap ready to go, tapi eee, untuk produknya sendiri emang ya itu di November, Desember tuh udah apa, udah jadilah, mmm. tinggal tinggal fotonya aja gitu. Tapi development sih emang dari bulan September sudah ada initial draft-nya, oh ini konsepnya begini, tinggal sampling dan lain-lain gitu. Tapi untuk jersey, ya ibarat kata final touch-nya itu final apa ya, finishing-nya itu kemarin waktu sayembara kemarin kan, Oh, sayembara tuh di bulan Desember, Desember ya? ya Desember. tanggal 20. Itu ada berapa desain Bang, sebelum akhirnya diputuskan desain ini dan juga ada alasan khusus nggak kenapa desain ini akhirnya dipilih oleh, pihak Bang Sadat? Ya pasti kan kita ada pemikiran-pemikiran, elemen-elemen gitu kan ibaratnya kayak kita berikan kepada publik dan elemen itu kita gabungkan Mmm, dalam satu bentuk desain, tapi emang secara ya tadi, partisipasi publik itu sangat membantu kita untuk melihat,
kemauan publik lah, kemauan kemauan mayoritas. Pastinya kan ada yang suka begini, ada yang suka Iya. begitu, tapi, kita ambil, kita decide, jalur yang kita ambil ya kita memutuskan, dengan pakai kerah buat home dan pakai, V, tapi tetap ada variasi yang berbeda untuk jersey away-nya. Karena kan kalau yang edisi sebelumnya itu kan sama ya, Ya kayak mirroring ya. mirroring ya. Kalau ini tuh sengaja dibedakan melihat, publiknya suka suka yang mana gitu, Bang? Sebenarnya untuk cut and sew-nya nggak ada, oh nih home waktu sayembara, home jersey kayak gini cutting-annya nggak. Jadi satu yang sama, cuman, oh kayaknya pada suka yang begini ya, pada Mhm, suka begitu ya. Tapi kalau kita bikin dua-duanya kerah, jujur paling banyak yang kerah. Tapi kan nggak mungkin kita bikin dua-duanya kerah gitu, betul. karena takutnya entar sama kayak tahun lalu lagi nih mirroring gitu kan. Jadi emang nih kita menganggap ya yang kemarin itu sudah kita pertimbangkan sangat matang dan juga ada restu juga dari Pak Erik untuk oke, jalan dengan seperti ini gitu. Jadi emang, eee, cukup lumayan panjang ya. Wah kalau saya pikir, it's quite, roller coaster lah gitu di bulan Desember, Januari itu ya. Tapi sekarang, dengan hasil ini dan respon publiknya juga kayaknya cukup positif ya, Bang, dengan jersey yang kali ini? Yap. Ya Heeh, kita juga sampai H-1 jam, kemarin saya sempat, waktu di Eropa, ya inilah, minta doa sama seluruh tim Erspo gitu, saya bilang, "Kita doakan bersama semoga jersey ini diterima oleh publik." Karena kita pun nggak tahu kan kalau iya betul. ini jersey bakal bagus nggak ya gitu, bagus menurut kita kan belum tentu bagus menurut publik kan. Alhamdulillahnya kemarin banyak yang, ya repost dari media dari Itali, dari, Inggris gitu. Jadi, all over the news dan menurut kita ya ini ya mungkin juga partisipasi publik, kerja keras tim juga hal yang, bikin ini bisa terjadi gitu loh. Yang ditonjolkan kan artinya Indonesia Pusaka, Edelweiss, dan juga Garuda ya, Bang, di jersey home dan away ini. 3 ini ada, alasan kenapa dipilih, pesan apa yang ingin disampaikan Ada dari satu produk ini? lagi Ada satu lagi ada apa? satu lagi, nah tapi kita belum kasih tahu nih, Oh, entar tanggal memang belum di iya tanggal 18 18 Februari? Januari kita akan announce, Mmm, eee, ada satu elemen yang kita belum kasih lihat, tapi nanti tunggu aja. oke. Nah, ini yang udah dikasih tahu dulu nih, 3 ini nih, apa Bang alasannya, Bang? Iya karena menurut kita Garuda nggak bisa kita pisahkan dari identiti negara kita, dan bunga Edelweiss tuh ya tadi mungkin melambangkan keabadian, Mmm, harum mudah-mudahan timnas juga kita bisa, bisa seperti, bunga itu gitu yang benar-benar, eee, kokoh dan harum lah mhm, gitu. Terus juga Garuda ya mereka harus tahu kalau kan baik pemain kita kan ya pemain, heritage ya. Jadi emang tema sekarang tuh Indonesia Pustaka. Pustaka itu kan warisan. mmm, Warisan itu heritage gitu. Jadi emang kita ngangkat kayaknya emang cocok ya, eee eee, Garuda yang relief itu kan juga pusaka kan, iya. warisan gitu, warisan dari terdahulu sehingga tercipta, kalau logo kita tuh logo Garuda gitu kan. Jadi emang, ya itu jalan yang kita ambil dan ya surprisingly alhamdulillah, diterima oleh publik gitu. Bah Tapi emang ya kan ada banyak elemen-elemen yang mungkin ada beberapa opsi dari kita, tapi mmm. kita emang ngambil jalur, kita nggak mau ngasih tahu siapa designer behind ini dan lain-lain, this is, yang terjadi seperti inilah gitu yang Mhm, kita ambil gitu. dan, logo juga katanya ada perubahan ya, Bang? Iya, jadi emang itu udah kita announce sih, saya udah bilang dari bulan November kalau kita akan ganti logo baru, November apa Oktober ya, saya lupa deh. Mmm, Jadi, ya kita udah announce di media kalau kita akan ada logo baru, proses logo juga cukup berjalan lumayan lama tuh sekitar 3 6 bulan sampai ke tahap, sekarang gitu. Jadi the moment, eee eee, gemuruh itu terjadi, gemuruh itu terjadi the moment ya kita wrap, dari mulai bulan Mei itu saya benar-benar, siapkan ini dengan mateng ya. Tapi alhamdulillah untung kemarin nggak jadi launching bulan September, kan awalnya kan September kan, iya. kalau jadi September mungkin hasilnya juga mungkin akan berbeda ya, karena very rush dan nggak ya Jadi ini lebih maksimal ya, Bang, ya, iya dengan waktu yang iya makanya ada. kemarin kita decide, ya nggak apa-apa deh walaupun udah disebut gitu kan janji mau ganti jersey baru, tapi kita ngerasa, ya proses itu nggak sebentar Iya. gitu, proses itu butuh waktu dan semua hal itu nggak boleh terburu-buru gitu. Tapi yang paling sulit dari tadi filosofi yang udah Bang Sat jelaskan, apa yang paling sulit ketika disiapkan?
apa ya, ngeyakinin diri sendiri sih dan tim juga gitu, ngeyakinin kalau ini yang terbaik nggak ya, itu mungkin paling sulit ya, karena Mmm. kan opsi ada kan, kita punya opsi gitu. Finalisasi itu berarti Iya, yang sulit dan ya? jujur, partisipasi publik pada saat sayembara itu yang ngeyakinin kita sih. Ibarat Oke. kata, bola nih muter di lapangan tengah doang nih gitu kan, nah disundul nih sama netizen gitu kan, sama publik ada 110 ribuan unique account yang submit buat voting kemarin gitu. Oh, 110.000? 110 ribu dalam waktu 3 hari loh. Itu kalau misal lebih panjang mungkin bisa sampai lebih daripada itu gitu. Mmm, mhm. Bang Sadat soal ini Bang, soal bahan. Ini juga kan penting untuk terutama para pemain ya, kalau supporter kan mungkin ya kalau di tribun mah 11, 12 lah ya kalau untuk bahan. Nah kalau untuk pemain yang bermain 90 menit, keringetan, itu apa yang menjadi, pertimbangan dan juga apa yang disiapkan agar performa pemain ini juga didukung oleh baju yang digunakan? Iya. Iya mungkin nih saya harus share juga terkait masalah, player issue, kemarin ada masukan dari pelatih Mmm, terkait, bagian belakang itu tadi kita pakai jacquard. Nah cuman pelatih ngerasa kayaknya perlu dipakai bahan yang mesh. mmm, Ya mungkin karena ya ibarat kata karena kita langsung direct ke pelatih, saya juga langsung turun tangan dan kita mendengar, aspirasi itu ya kita langsung saya udah bilang kemarin kita ketemu, coach, Patrick, karena kebetulan saya juga baru nyampe hari tanggal 4 hari apa tuh? Senin ya? Senin, baru nyampe Senin, mmm. kemarin kita Selasa kita ketemu, Selasa apa Rabu kita ketemu sama, coach Pique dan dia kasih masukan terkait, apa namanya, bagian belakang, player issue itu akan diganti menjadi pakai mesh. Mungkin saya harus sampaikan ke publik juga gitu kalau ini permintaan dari pelatih yang nanti kita akan, sounding juga di Instagram kita gitu. Mhm. Artinya memang itu, mendengarkan itu penting karena mereka yang akhirnya Coach Pique memakai ya? langsung coba, Coach Oh Pique langsung kan coba? pemain kan, jadi, "Enggak, ini mau yang lebih ringan, mau yang lebih absorb keringatnya," gitu. Sebenarnya kita udah siapkan kalau bahan jaket itu kita bilang gitu, "Kalau ini nyerap keringat nih," udah kita anti Mmm, odor, quick dry, dry fit dan lain-lain kita udah tambahin semua gitu di, untuk di baju kimianya gitu kan, di bajunya. Tapi menurut Coach Patrick ya karena dia langsung cobain, bener-bener dia buka baju, dia dia pakai, "Nah ini yang ini nih aja," kebetulan saya bawa sampel gitu. mhm. Yang ini gitu gimana gitu, ya dia suka yang itu. Jadi, nanti akan ada perubahan di foto gitu, yang foto awalnya kan depannya pakai jaka, depannya nggak berubah, Mmm, belakangnya akan pakai mesh yang di samping gitu. mmm. Jadi, ya kita mendengarkan, aspirasi, syukurnya ya walaupun ada beberapa yang harus kita, langsung nelpon ke factory untuk, ya ya Dikeluarin aja nggak apa-apa Bang. ya maksudnya harus kita sampaikan ke publik Iya, gitu, bukan kita mau mau apa ya, mau, eee, ganti-ganti, bukan nggak konsisten gitu, mmm, tapi emang, eee, ya kita ya Coach Patrick juga kan baru ada waktu ketemu sekarang kan gitu. iya. Jadi kemarin waktu kita sampaikan, depannya nggak diganti, cuman bagian belakangnya diminta buat dipakai sama seperti yang, Di yang samping itu ya? samping itu, Samping itu. samping sama yang di sini. Secara desain Bang, ada tanggapan dari Coach Patrick? Enggak sih, they very happy, eee, ya kita jelasin juga sama seperti pemain, ini inspirasinya kita angkat dari Garuda, Mmm. bunga Edelweiss, terus, apa, eee, pattern-pattern-nya gitu dan ya mereka happy sih. Nah kalau saya dengar tuh saya baca kemarin di Instagram, ini ya soal kaos kaki juga sempet diminta ganti ya oleh Itu pemain ya? bukan diminta ganti sih, kasih Oh kasih masukan. masukan. Sebenarnya nggak minta Alasannya apa ganti Bang? sih, eee, karena menurut mereka all white gitu ya, menurut Oh mereka oke. kayak, eee, ini putih gitu ya. Karena celana juga putih? Celana putih kan, Oke. yang W kan, putih-putih kan. Mhm, Nah yang di foto abu, karena emang tema yang kita waktu di apa, sayembara itu putih, hitam, abu mmm, gitu, putih abu hitam atau putih hitam abu gitu. Nah kita ya pikir kayaknya yang abu aja nih biar elemen abunya juga kuat gitu. Menurut pemain kayaknya all white, ya langsung telepon ya, kalau itu kan masih minor ya iya. kalau kalau jersey baru kemarin tuh update-nya lumayan. Ya kita harus sampaikan juga kalau, masukan itu sangat penting dan, yang paling penting kan pemain di lapangan tuh bermain dengan Yes. dengan dengan apa ya, dengan yang terbaik lah Mhm. gitu. Dan Coach Pique kan ya siapa yang nggak kenal beliau gitu ya. Maksudnya dia sebagai pemain dicoba langsung dipakai, ini nih yang ini gitu. So, ya kita sudah sampaikan ke tim
tim terkait, tim produksi untuk, oke, perubahan. Revisi last minute ya? Aduh. Karena bentar lagi tuh akan di-launching ya, Bang? Ya. Kalau yang replika nggak ada perubahan, supporter version nggak ada perubahan, Mhm. tapi kan player issue, ya ini untuk kebaikan pemain juga kan. Jadi ya kita berharap pemain ketika makai ini di lapangan, ya langsung nih sama sesepuhnya ya, nggak sesepuh ya, sama legend lah, sama pelatihnya langsung yang sudah sangat paham gitu dengan dunia sepak bola. Bang Sadat, kalau kalau boleh tahu ya, kerja sama Bang Sadat dengan federasi, itu, punya kewajiban nggak sih? Maksudnya setiap tahun apakah harus mengeluarkan desain baru atau, Enggak sih. eee, seperti apa sih sebetulnya Nggak pergantian ada sih, desain nggak ini? ada di kontrak itu tergantung bagaimana kita komunikasi sama Mmm, PSSI-nya, sama restu Pak Erik juga. mhm. Jadi semua semua apa ya, semua bisa diobrolin lah gitu. Saya lihat, PSSI sangat terbuka, sangat mendengarkan juga masukan dari kita, jadi, ya kita komunikasiin 2 arah aja gitu, kira-kira begini bagaimana, kira-kira begitu bagaimana. Biasanya apa Bang yang jadi pertimbangan kalau mau kemarin ngeluarin desain baru? Oke, karena kan belum lama ini kalau nggak salah yang desain sebelumnya. Setahun sih normal ya kayaknya ya, Ya setahun setahun normal sih, sekali normal ya, satu karena kan musim sekali lah ya. ya setidaknya. Cuman kan kemarin sempet mau keluar di bulan September kan, Mhm. tapi menurut PSSI terlalu cepat gitu, makanya kita hold gitu. Kalau kita sudah siapkan, tapi kalau kita kemarin keluar mungkin hasilnya nggak kayak sekarang. Nggak semaksimal sekarang. Betul. Bang Sadat, ada juga yang penasaran gini Bang, sebagai supplier atau penyedia, pakaian dari timnas ya Bang, sebetulnya tuh harus apa aja yang disiapkan untuk para pemain di setiap pertandingan? Satu Mmm, set semua? sampai koper juga kita siapkan. Oh sampai koper disiapkan? Jadi kaos, polo shirt, jaket, koper, apalagi tuh. Kecuali sepatu, sepatu kan beda beda vendor kan, Mhm, beda beda brand gitu. Tapi untuk semua terkait masalah timnas, kita siapkan. mmm, Selain bola, kita kan nggak bikin bola juga. Jadi hampir semuanya lah. hampir semuanya. Nah itu kalau untuk jersey yang dikenakan pemain ketika pertandingan, itu memang untuk pemain atau gimana sih ininya, mekanismenya? Karena kalau kolektor tuh kan ada kan yang ngumpulin match issue itu jersey-jersey yang memang dipakai oleh Oh para itu kalau itu pemain. ke PSSI sih, nggak ke kita. Oh bukan bagian Bang Sadat lagi? Jadi kita distribusikan ke PSSI, oke permintaan mereka di-submit, sebulan sebelumnya, berapa minggu sebelumnya, ya kita kita inilah 2 arah lah. Jadi kalau Mmm, emang tiba-tiba ada dadakan, kita coba fulfill gitu. Kalau ini yang sekarang kita lagi prepare untuk, bulan Maret, April karena ada U17, jadi untuk 3 bulan ke depan kita udah siapin dari sekarang, U20 yang minggu belum. depan belum ya? Masih Karena kan, pakai sebelumnya? jersey-nya juga belum di-launching kan. Iya, oh iya iya Kita bener kan bener, di-launching kan tanggal 14. 14 Sedangkan Februari. kan, itu main tinggal 13 kan, Mmm, U20 ya mmm, di Cina. mhm. Bang Sadat, soal ini Bang, kerjasama Erspo ya, Mhm. untuk klub-klub di Indonesia. Apakah udah kepikiran ingin mencoba untuk menjadi penyedia jersey klub? Kalau di klub di Indonesia kita ngerasa kayaknya better kita masih fokus dengan timnas dulu. Mmm, Saya tapi nggak tahu, saya nggak menutup kemungkinan, beberapa tahun ke depan ya mudah-mudahan ada bisa gitu. Tapi ya sekarang belum, untuk saat ini belum. Belum ada obrolan lebih lanjut. liga luar? Liga luar kita sudah mulai approach, ada beberapa. Mhm, jadi memang ada ekspansi akan ke sana kali ya? Karena kan Erspo ini kan baru ya kalau nggak salah sebagai Ya brand tuh di ya olahraga tuh pemain baru lah gitu. ya. Iya, kita lagi siapkan, tapi lagi-lagi saya nggak mau, eee, menjanjikan atau memberikan statement di awal, takutnya jadi ditagih gitu ya. Ya karena kan ada ya mungkin publik harus tahu ada hal-hal yang, di balik layar itu nggak segampang itu ya. Mmm, Sama kayak ketika kemarin kita mau launching di bulan September atau di edisi kemerdekaan kita nggak jadi karena emang ada variabel-variabel yang saya nggak bisa share gitu. iya. Banyak hal-hal yang, eee apa ya, yang terjadi gitu. Jadi, ya saya bersyukur kalau kita launching-nya di bulan Januari karena, kita punya waktu lebih maksimal, ya kita minta doanya juga buat nanti di liga luar, kita lagi approach di Asia dan Eropa,
mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bisa seal the deal karena belum ada yang resmi saat ini, masih masih komunikasi lah Ya karena dan sebagai brand lokal kan akan menjadi suatu kebanggaan juga untuk kita gitu Bang, sebagai orang Indonesia. ya saya punya punya mimpi ya mudah-mudahan ketika ketika apa ya, ketika kita bawa deals, klub di luar, kita apa, menjadi sponsor gitu Mmm. ya. Ya tapi belum ada yang terjadi sih, saya takut 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 terlalu terlalu awal gitu ya, tapi ya harapannya kalau timnas bisa terus bermain baik, kita juga makin punya, budget untuk spend, eee, marketing budget atau kontrak sama klub-klub di luar, ya pastinya kita lihatlah nanti, hasil ke depannya juga gitu. Bang Sadat, saya mau, narik bawa Bang Sadat flashback lah ke awal-awal, brand ini muncul. Pengen tahu dong Bang, kenapa sih, akhirnya mencoba peruntukan di dunia sport gitu? Apa yang saat itu menjadi pemikiran, pertimbangan seorang Muhammad Sadat? Agak trauma sih. Jadi Itu pertanyaan enggak. selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya. Aduh, apa ya, kenapa di sport ya? Eee, oh ya, jadi waktu proses awal itu kan bidding ya, Mmm, bidding itu, kita lakukan dan kita memberikan mau diklarifikasi dan dicek dan, saya bisa pertanggungjawabkan kalau kontrak yang kita hasilkan itu jauh lebih besar daripada aparel-aparel yang lain. secara value, secara Secara nilai. value, secara royalti, saya nggak tahu tapi hampir semua yang masuk tidak memberikan, apa ya, eee, insentif royalti. Kayak sekarang nih, royalti itu apa sih yang banyak orang-orang, banyak yang nggak paham. Jadi tender Erspo dapat duit ya dari PSSI. Mmm, Nah, itu yang mungkin harus saya klarifikasi, kita tidak ada dapat sama sekali, duit yang diberikan dari PSSI. Kita mengeluarkan duit 5M untuk cash support, minimum guarantee cash yang kita janjikan 3,5M, sudah 8,5M, dan product value sekitar 20M. mmm, Product value sudah 47.000 piece produk, 46.000, 47.000 saya lupa, sampai Januari kemarin sudah kita berikan kepada, eee, produk yang kita distribusikan, baik itu untuk senior, untuk kategori umur. Selain itu royalti, karena royalti bentuknya walaupun kontrak belum habis, kan kita setahun start di, Maret ya mmm, berarti. November kemarin sudah kita, minimum garantinya sudah tercapai. So, ketika tercapai apa? Berarti bulan Desember royalti kita berikan. mmm. Bulan Januari royalti tetap ada ke timnas. Februari ketika launching ini misalnya hasilnya bagus, royalti juga ada. Jadi ya kita berterima kasih sama, masyarakat atau Garuda fans yang sudah membeli produk original dari Erspo, sehingga ada keterlibatan publik sekitar 7% royalti yang kita berikan kepada timnas. Enggak cuman royalti, enggak cuman cash, kita juga berikan produk yang value-nya nilainya 20-an miliar gitu kurang lebih. Produk ini tuh dalam bentuk Jersey, mmm, koper, itu kan PSSI nggak beli sama kita, oh jadi full support support, dari Bang ya, Sadat? komitmen. Mmm, Jadi ketika bidding, kenapa bidding kita menang? Karena komitmen kita, paling besar. Komitmen produk, komitmen cash, dan komitmen satu lagi, royalti gitu. Komitmen marketing support gitu kan, dia sebelum-sebelumnya kan ya ya baru pertama kali kayaknya ya kita samperin ke pemain diaspora di luar, kan itu ada budget marketing yang harus kita spend kan. iya, Dan it's good for the branding timnas juga dan media luar ngeliput kan juga itu bagian dari apa ya, exposure. exposure juga ke timnas kita gitu. Ya jadi, yang perlu saya, klarifikasi, di sini tidak ada Pak Erick Thohir di belakang Erspo, ini pure bener-bener proses bidding yang ada, tidak ada, proses apa ya, ini proses bisa sangat dipertanggungjawabkan lah dari awal, kenapa ini kita dipilih, ya mungkin, perlu pembuktian ya dan alhamdulillah kemarin kita sudah berbenah, terima kasih juga atas partisipasi publik di sayembara itu, karena menurut saya ibarat kata tadi bolanya muter di lapangan tengah, nah kemarin dioper disundul gitu kan, kesundul nih sama netizen gol gitu. Mmm, Jadi ya menurut saya, eee, ya kalau diingat-ingat dari awal sampai sekarang, eee, ya proses yang sangat, apa ya, sangat
cepet juga gitu buat saya secara pribadi dan tim, tapi kenapa kenapa kita mau dan berani nge-spend, eee, budget sebesar itu, value kita berarti kalau cash kita aja bisa bisa kasih sampai 10 miliar, produk itu bisa 20 miliar, udah 30 miliar. Mmm, Mmm, itu karena saya percaya sama timnas kita gitu, karena ya walaupun awal-awal pada saat di-announce itu kan bulan Oktober 2023, November kan kita main tuh mhm. lawan Irak dan lawan Filipina, kita kalah lima Lawan satu tuh ya? Iya. Round 2 kalah 5-1, seri lawan Filipina, aduh ini gimana ya? Iya, harus saya sampaikan ke publik, tidak ini proses benar-benar clear, kita bisa pertanggungjawabkan dan, saya sampaikan kalau kita tidak diberikan, duit, ini proses tender ya mungkin banyak publik yang salah paham ya, kalau tender tuh dikirain kita dapat duit nih Mmm. gitu, kita berikan support. Kenapa kita bisa berikan support? Karena ada support juga dari Garuda Fans. Bang Sadat, artinya, secara apa ya, bisnis model ini kan baru ya untuk di timnas kita, koreksi kalau saya salah, sebelum-sebelumnya itu tidak ada seperti ini. Nah itu apa yang membuat Bang Sadat akhirnya yakin, apakah dengan melihat progres prestasi timnas juga, atau ada faktor lain yang membuat Bang Sadat yakin dengan bisnis model baru ini? Ya jujur karena faktor Pak Erik sih, karena, eee, mmm, saya fans AC Milan, Pak Erik Beda fans tuh Inter. padahal tuh. Jadi saya tahu gitu kayak gimana ya, kok bisa gitu, ada orang Indonesia jadi presiden klub, jadi owners dari klub bola Inter Milan gitu. Jadi, eee, ya saya rasa timnas, eee ya saya sampaikan ke tim nih at any cost kita harus menang bidding-nya. Mmm, Dan pada saat itu emang sehari sebelum sebelum di-announce, kita udah tahu, udah di-announce, udah disampaikan kalau, eee Mas Haddad ini sepertinya arahnya ke, Erigo, saat itu kan saya masih pakai bendera Erigo kan. Erigo ini, menang. Tapi bisa nggak kalau, value-nya ditambahin gitu, ya saya bisa pertanggungjawab karena di WhatsApp saya juga, jadi sehari sebelum itu juga value kita tambahin, ya nggak banyak sih, cuman saat mhm. itu, ya ampun, sayang juga ya gitu. Jadi proses itu, at the last minute pun, Pak Marsal gitu ya Iya dari sih. GSI yang ngurusin komersil masih minta gitu, minta lebih banyak gitu ibaratnya. Ya saya FOMO juga kan, aduh gila ya, ya udahlah nanggung deh, ya udah deh, gue tambahin gitu. Jadi it's very apa ya, it's very open dan proses ini, Transparan. transparan gitu. Jadi bukan bukan ya mungkin pada saat itu ya berita simpang siur ke mana-mana dan saya juga nggak sempet, sampaikan karena menurut saya tidak ya biar waktu yang menjawab dan kita buktikan di ujung, tapi ya saat ini ya saya bangga untuk sampaikan kalau support dari Airsport sudah lebih dari 30 miliar, hampir atau lebih ya. Ya karena cash 8,5, tapi kan sebenarnya royalti bisa nambah gitu. Mmm. Ya tergantung nih kayaknya launching launching nanti kita lagi siapin barang sebanyak-banyaknya, harusnya sih royalti yang kita sampaikan tuh bisa lebih dari 2 kali lipatnya gitu. Mhm, mhm. Ada disampaikan nggak sih Bang waktu itu dari, federasi sendiri kenapa akhirnya, eee, brand Bang Sadat yang terpilih gitu? Eee, ya itu, proses bidding, jadi semua brand itu diberikan kesempatan untuk Pitching? pitching. Pitching-nya nggak sama GSI aja, itu sama Kitman, sama timnas, saya nggak tahu deh ada beberapa Variabel lah ya? variabel atau mungkin tim tim terkaitlah di Mmm, PSSI yang harus kita present gitu. Nah setelah kita present kita nggak tahu, kan itu bulan September, nah present tuh September, tapi di-announce Oktober. Nah saya ingat banget tanggal 24 kita di-announce, tanggal 23 saya dihubungin, eee, "Mas Haddad, kayaknya sih arahnya ke sini nih, tapi bisa nggak value-nya nambah lagi?" nego lagi ya? Nego lagi gitu kayak, ya tapi udah nanggung kan, saya Iya, pikir kayak kita kan kalau ngelakuin sesuatu itu harus all out gitu dan ya ya alhamdulillahnya, sesuai plan gitu. Kalau misal kemarin timnas kita nggak seperti ini juga,
ya agak susah ya buat balik modalnya gitu. Mas Sadat, pemain baru, dinego lagi tadi 1 hari sebelum launching, dapat respon yang cukup negatif di awal-awal. Ya. Kaget nggak Bang? Wah, saya 8 bulan nggak nge-post, Om. 8 bulan dari Maret Itu kenapa sampai trauma September. itu tadi karena ini? Trauma, sangat-sangat. Bukan trauma sih, lebih ke ya kita daripada apa ya, koar-koar, lebih baik kerja dulu gitu yang bener gitu kan. Ya semua kan ada waktu ya, biar waktu yang menjawab dan ya sesuai sama tagline Instagram saya gitu ya, "I never lose, either I win or I learn," gitu. Mungkin pembelajaran gitu Mmm. kemarin tuh bukan kalah, tapi emang lagi belajar aja gitu, lagi ditempa gitu. Pembelajaran apa Bang Sadat yang didapat Wow, kalau waktu itu? dibilang pembelajaran hidup kali ya. Nggak pernah sih seumur-umur saya tuh orangnya yang kalau bisa dibilang secara mentality is a very apa ya, strong lah kayaknya ya. Tapi nggak kebayang sih kemarin tuh, Mmm. eee too much lah gitu. Makanya, ya sampai H-1 pun dengan hasil foto yang saya udah lihat, sudah fotonya di Eropa, terus produknya sudah bagus gitu, tapi masih nggak yakin gitu kalau, "Ini diterima nggak ya?" Karena Gitu. ada trauma yang dulu itu. Karena ya kita kan pengen buktikin kan dan Iya. tapi kan ya, ya sampaikan juga gitu H-1, H-2 ya pasti ada pro and con. Saya masih menyiapkan nih pasti ada kontranya ya mungkin ada kali 30%. Alhamdulillah kemarin hampir ya ada aja cuman ya smooth lah hampir saya bisa bilang lebih dari 90% kemarin, pada senang ya gitu. Ya itu juga berkat ya waktu ya gitu, nggak bisa kita bilang, "Wah kita akan memberikan jersey yang bagus," gitu, tapi kan waktu yang menjawab ya alhamdulillahnya kemarin bisa menjawab keraguan publik ya. Bang Sadat, tapi yang dulu itu, ada nggak sih hal-hal yang dilakukan netizen yang bikin Bang Sadat, "Wah Ya gila normal ya sampai mungkin segininya?" menurut saya kan juga kemarin approach-nya juga salah ya, Mmm. saya sih semenjak bulan bulan Maret udah nggak pernah nge-post lagi gitu, kita diem, kita nggak pernah ini. Ya cuman ada satu dan lain halnya ya mungkin saya nggak bisa sampaikan, ya sudah terjadilah. Ya apa nggak ada untungnya juga kita korek-korek yang Iya betul. sebelumnya kan, tapi ya kalau nggak ada dulu mungkin nggak ada yang sekarang juga. Mmm. Jadi ya walaupun kemarin sangat disayangkan, tapi ya saya ngerasa itu sebuah hal yang sangat mahal pembelajaran buat saya dan tim, pastinya kalau nggak ada hal seperti itu, nggak ada kejadian-kejadian kemarin mungkin nggak ada Sadar atau Erspo versi sekarang gitu. Ada hal spesifik nggak Bang yang Abang lakukan, mengambil pelajaran yang dulu ini, dengan yang sekarang launching Ya ini? partisipasi publik sih, Oh itu yang paling yang di paling mungkin ibarat kata taktiknya berubah nih, tinggal 3-5-2, 4-3-3 kali ya. 4-3-3. Jadi ya itu sih mungkin hal yang beda ya. Bang Sadat, kalau saya sebagai fans timnas ya, kemarin kan saya sempat nyari jersey tuh, dan kelihatan tuh agak sulit mencari itu ketika prestasi timnas ini meningkat. Itu berkolerasi nggak sih Bang, dengan hasil di lapangan, dengan penjualan jersey itu? Iya iya iya, bulan Agustus, omset Agustus 1 bulan sama omset November, berarti Oktober, November, Oktober, September, Oktober, November, ya 3 bulan, beda 3 bulan gitu ya. Mmm. Di bulan Novembernya itu naik 6 kali lipat gitu, 6 jadi kali lipat? 6 kali lipat. Jadi makanya kita lagi prepare, stok lagi baik banget sih ini. Ya, kita juga lagi prepare dari Aceh sampai Papua kita akan ada pop up, jadi Mmm. ya mudah-mudahan produk ini bisa lebih dekat sampai ujung barat Indonesia dan ujung timur Indonesia juga mudah-mudahan bisa dijangkau, dibeli. Ya kita nggak mungkin ke seluruh pulau Iya. Indonesia juga gitu, tapi ya, pulau-pulau besar di Indonesia, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Papua kita samperin lah gitu. Karena kemarin tuh sampai jersey training-nya pun laku banget kayaknya ya? Ya alhamdulillah ya, Mmm. yang training ini belum keluar kan ya, weekend ini keluar kayaknya ya. Kalau yang jersey yang dipakai Jay kemarin itu, Itu pre-match, oh itu pre-match? ya itu Itu pre-match. pre-match. Mmm, Jay sendiri gimana Bang? Sebagai kapten timnas, saya belum nanya ini lupa tadi. Eee, Bang Sadat melihat melihat seperti apa dengan kemarin sesi pemotretan, terus responnya juga Mungkin karena soal J kita jersey? lebih lama ngobrolnya ya, karena jadi waktu sama J itu sebelum dia latihan siang, kita foto jam 10 pagi. Ini buat teman-teman semua harus tahu ya proses yang ketika kita lakukan di sana itu benar-benar penyesuaiannya itu berkali-kali gitu, Mmm. sampai H-,
12 jam sebelum foto itu kayak, berubah lagi nih gitu, "Nih ada latihan nih, aduh," gitu, "gimana?" Gitu. Jadi, ya unik ya, tapi sama Bang J kemarin, lama ya, kita punya waktu foto lama sampai kita dinner bareng juga dan, eee, saya melihat, ada apa ya, ada secercah harapan ya buat timnas kita ke depan. Kenapa? Mudah-mudahan Maksudnya apa yang membuat Bang Sadat karena punya saya secerca udah ketemu Bang J beberapa kali, mhm, tapi, pertama kali yang ngobrol langsung gitu. Jadi, saya melihat ya kita kita s ya harapan itu ada di pundak tim dan juga Bang J sebagai kapten, tapi saya ngerasa kita di apa ya, di posisi yang tepat gitu ya. mhm, Maksudnya dalam artian, he is very, eee, apa ya, leadership-nya tuh kerasa gitu. iya. Kayak tenang, terus juga secara ya saya selalu bilang, "Bang J, Bang," nggak bilang Bang juga sih, "Bro, the moment," apa ya, kata-kata "we believe" itu yang menurut saya hal yang, apa ya, ya yang waktu dia speech tahu Itu nggak gue ya? merinding sih. Iya, itu gue bilang sama dia tuh, "This is," apa ya, yang hal yang mungkin harus kita terus terus terang Iya, ada dan mungkin media juga harus terus bikin itu gitu. Karena saya kan ngerasain ya ketika dapat sponsor timnas ini, di awal antusiasme tinggi gitu. Tapi saya yakin nih kalau timnas sekarang prestasi kayak sekarang, dan ada bidding lagi, mmm, wah nggak segampang itu Bro mmm, untuk dapat bidding itu. mmm, Kenapa? Karena mereka belum percaya gitu. iya. Tapi saya percaya gitu, makanya saya bilang, "At any cost kita harus dapat ini. At any cost kita harus keluarkan spend money sangat besar," gitu. Saat itu kayak luar biasa, nggak masuk akal lah gitu, gimana balik modalnya gitu. Mmm, Spend 30 miliar gimana balik modalnya, harus berapa omsetnya? tapi sekarang balik dong? Belum tahu ya, gua belum belum bisa ngomong gitu. Ya mudah-mudahan lah, tapi ya kembali lagi lah, maksudnya hal hal seperti itu harus kita ulang-ulangin terus gitu. Iya, Karena menurut saya secara pribadi, dulu itu nggak banyak yang percaya gitu sama timnas. Ya saya nggak bilang saya yang salah satu yang percaya, tapi saya ngelihat ada secercah harapan gitu. mmm, Karena dengan leadership-nya Pak Erik, dengan timnas kita, saat itu kan belum bagus-bagus banget ya betul. gitu. Tapi ya ya kalau bisa dibilang kita dapat ini masuk pada saat lagi nggak bagus-bagusnya juga loh gitu. Pas kita dapat 5-1 gitu kan kalah. Jadi gambling-nya tuh besar banget waktu itu ya? Ya tapi makanya saya bilang sama apa, Jay, "Bro nih hal seperti ini harus terus terus ada gitu, kayak positive vibe ini tuh harus ada gitu." Optimisme itu ya? Ya Keyakinan itu? over optimis takut juga ya, tapi kayak setidaknya tuh kalau saya bilang, "Oh ya kita punya mimpi ke Piala Dunia," sekarang kita percaya. Tapi waktu saya sampaikan itu di bulan Desember, pas kita kalah 5-1, pas kita kalah Satu sama pas Filipina? 1 sama Filipina, nggak ada yang percaya. Iya, So, ya ya kita saya bilang sama Jay, "Wow, your speech itu kayak apa ya, inspiring gitu iya. dan buat saya tuh, hal yang sangat sangat apa ya, sangat penting gitu untuk kedepannya timnas kita bisa percaya kalau ya kita bisa gitu, kita kuat gitu, kita bangsa yang kuat gitu kalau kalau kita punya pemain yang kuat juga gitu." Dan itu menunjukkan perubahan mental kita juga sebagai Yes, tim, Bang. yes itu Karena sih dulu yang kita melihat tim kuat tuh kita udah merasa kalah, kalau betul, sekarang tuh beda we gitu kan, believe gitu, we believe we gitu, believe. gue ulang-ulang tuh, "Because I believe Bang J, we believe," gue ulang-ulang tuh, ya jokes aja gitu Iya, kan kayak, iya. kan menurut gue hal yang, wah lo lo apa ya, gue selalu bilang nih, lo harus tetap tetap apa ya, pimpin tim kita untuk ke sana gitu. Bawa bawa kita karena bakal, change a lot of, industry, environment gitu dan semuanya lah gitu. Oke, Bang Sadat, ini pertanyaan terakhir, mungkin ini edukasi juga untuk, para fans timnas. Eee, Banyak ya, Bang, yang memalsukan jersey tim nasional. Mungkin ada pesan, Bang, dan juga mungkin ada edukasi untuk para penonton terkait dengan hal ini? Iya, yang pasti, saya mungkin, beberapa kali sudah sampaikan juga buat, teman-teman yang, Garuda fans yang, apa ya, ingin terlibat, terhadap, kemajuan timnas kita.
ada partisipasi dari teman-teman setiap pembelanjaan produk dari Erspo. 7% royalti kita berikan kepada timnas dan royalti nggak ada limitnya gitu. Kayak selama Erspo bekerja sama-sama timnas, royalti itu akan tetap berjalan dan, ini kenapa kita pengen pengen memberikan itu karena ya menurut saya ya ya biasa saya waktu dengan brand Erigo dulu kita kasih royalti buat, kalau ada collaborations. Ini kan part of collaboration juga sama timnas kan dan, dengan membeli produk original dari Erspo berarti ada sumbangsih, Mmm, eee, ya saya nggak bilang kecil gitu, tapi ada sumbangsih sekecil apapun itu kan ya ibarat 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 bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu kan makin kalau misalnya ada 1 orang, 10 orang, 1.000 orang, 10.000 orang, atau ratusan ribu orang yang membeli produk ini kan ada royalti yang kita berikan kepada PSSI. Dulu PSSI nggak tahu brand mau jualan berapa aja nggak tahu. Kita report, mmm. kita berikan sales, kita support ke GSI, Garuda Store di GBK, kita support di bandara gitu kan banyak hal-hal yang kita support dan, eee, pastinya dengan membeli produk original, apa ya, ada partisipasi itu gitu. Jadi ya bareng-bareng kita bangsa yang apa, ibarat kata bareng-bareng lah kalau, eee, kita bersatu gitu kan, kita bareng-bareng dengan terlibat, ya walaupun kalau dibandingin sponsor yang lain mah, ya inilah gitu. Tapi ya buat saya secara pribadi kalau timnas lolos ke Piala Dunia, amin gitu kita janji bersama. Amin. Saya sih, lagi merencanakan satu, program yang untuk distribusinya bisa lebih merata lagi ke seluruh Indonesia dan Sekarang ada berapa ini sih, Bang? Ada berapa lokasi? Baru puluhan toko lah, baru Baru bangun puluhan toko? ya. Ya saya lagi merencanakan, ya saya belum bisa spill karena ya takut ditagih gitu ya. Tapi buat saya secara pribadi, ayo kita beli produk original, ya mungkin buat teman-teman yang masih belum pakai mungkin diedukasi juga sama teman-teman kalau, "Ini loh ada brand lokal jangan dilokalin lagi," gitu. Maksudnya lagi jokes sekarang lagi rame begitu kan brand lokal aja dilokalin gitu maksudnya. Ya 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 lebih baik menunggu atau kemana ada itu satu satu kan udah 2 kali saya post, pertama dia dapat di TikTok, selagi saya scroll-scroll, loh kok ada nabung gitu, dia nabung walaupun 10.000 20.000 gitu, tapi kan 10 hari nabung kalau 20.000 itu udah bisa beli jersey kita yang paling, yang supporter version Mmm. gitu. So, semua bisa kok gitu, asalkan dan ketika belanja ini ada partisipasi loh 7% untuk, eee, pemasukan timnas dan hal ini yang mungkin kita minta tolong teman-teman media dan mungkin teman-teman yang masih melihat temennya belanja produk KW mungkin bisa diedukasi gitu loh. Nggak apa-apa loh, tabung aja gitu. Ya mungkin player issue mahal 1,3 juta gitu, tapi buat yang supporter fashion kan 200.000, Mmm. ngumpulin duit rokok gitu kan selama 10 atau 20 hari kekumpul kok gitu. Tapi ya kembali lagi kita hanya bisa mengedukasi gitu karena, saat ini kita belum ada, tindakan apapun ya, tapi nggak tahu ke depan kalau misalnya begini terus kejadiannya mungkin, ya saya belum bisa inilah, Mmm. belum bisa sampaikan apapun. Mmm. Tapi ya kita berharap, ayo bareng-bareng kita brand lokal, kita support timnas, kita mendengarkan aspirasi pemain, pelatih, PSSI, yang mudah-mudahan, teman-teman Garuda fans bisa bisa menghargai karya kita dan bisa ke depannya juga bareng-bareng kita support timnas dengan membeli produk original, ada 7% royalti yang teman-teman terlibat gitu dalam proses ini. Harganya udah bisa di-spill? Harga udah, yang Sporter Fashion, 199.000, yang replika 599.000, Mmm. yang player issue 1,299, 1,3. 1,3 dan itu bisa dibeli dari tanggal? 14 player issue, 15 replika, 16 Sporter Fashion, Februari? Februari. Oke, Tapi berarti setiap hari ada koleksi baru. Jadi kita ya this is how we do it. Jadi cara kita selalu seperti itu dan it's part of, ya menjaga momentum juga, menjaga apa ya, menjaga vibe-nya juga biar tetap antusias. Jadi produknya itu dibeli barengan gitu.
Dan kita harapkan produk ini juga bisa menjadi jersey ini bisa menjadi saksi langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia ya Bang Sadat ya. Itu Amin harapan kita amin. semua. Harap Thank you Bang Sadat thank you sudah so main much di sudah Lingkungan diundang. Sport. Kita nanti Thank you. ngobrol-ngobrol lagi, sukses untuk Siap, Bang Sadat dan juga makasih. tim. Terima kasih teman-teman, kita akan ada live reaction untuk minggu depan Timnas Indonesia U20 dan juga kalau ada narasumber yang ingin diundang ke Liputan Sport, tulis di kolom komentar. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.